Oke, ini ada cekringan dari Alim lagi nih guys. Dua sekaligus ya. Sungkem kepada sepuh Lord Angel in a here A1. Dan yang satu lagi ada tanda kurung 2 gitu. Nah, setelah gue baca-baca gue baru paham. Oh, maksudnya sungkem kepada sepuh Lord Angelina Hirawan. Ribet banget nulisnya, ya Allah. Angelina Hirawan. Saya tahu orangnya tentu. Dan ini ada dua link ya, kita buka aja satu-satu. Link yang pertama ini akan mengarahkan kita kepada sebuah video. Ntar lu masih loading. Ntar lu masih muter. Terus aja. Ayo dong, jangan lama-lama. Nah, dari intronya saja. Nah, kenapa nih? Dari intronya saja sudah langsung tahu apaan nih. Gomen Nesama. Tapi ini tahun 2012. Jadi expect to listen to some different lyrics. Duduk memeluk lutut di pinggiran gelada sambil menghitung deburan ombak yang datang diriku. You have to check it for yourself. Ini adalah sebuah cover dengan translation yang dia bikin sendiri guys. Jadi gue nggak tahu waktu itu 2012 apakah JKT sudah membawakan Gomen Summer. Tapi ini liriknya adalah original dari translationnya Kak Angelina Hirawan ini. Ya kecolongan lagi. Gue belum subscribe. Subscribe nggak ya? Soalnya yang gue tahu dia channelnya ada lagi baru nih. Ya udah deh, subscribe aja dulu deh. No, dia pakai kata Gomen Samar bukan maafkan Samar. So it feels more like Japanese-nya. Salah. Jadi berbeda dengan versi JKT-nya, di mana JKT-nya kan bilang maafkan sama gitu. Dia gomennya tetap dipertahankan sebagai lirik. Jadi gomen sama buat gue itu lebih berasa merging antara lagu Jepang dengan lagu Indonesianya di situ, karena setelah gomen sama harus bahasa Indonesia lagi gitu. Justru yang gue tangkap versi JKT-nya malah agak maksa, maafkan sama gitu. Somehow begitu, karena judul aslinya Gomen sama. Jatuhnya sama kayak ini gue berbicara ke karya gue pribadi ya. Ketika gue rilis Are You an Ultraman tahun 2017, gue juga bikin versi Jepangnya. Tapi ketika gue merekam versi bahasa Jepang dari lagu Are You an Ultraman, ketika gue nyanyi di bagian ref Are You an Ultraman, itu gue tetap pakai bahasa Inggris. Tapi setelah itu bahasa Jepang gitu. Jatuhnya sama kayak Gomen Summer nih. Gomen Summer tetap dipertahankan sebagai bahasa Jepang, tapi kemudian sisanya bahasa translation gitu. Jadi lebih berasa apanya ya begitunya. Ya, jadi berasa beda banget dengan yang JKT punya. Dan buat menurut gue most of terjemahannya Angel ini malah lebih akurat daripada official Jotnya somehow. Tapi yang jelas yang gue tahu ini karya lama, dan sekarang Angelina Hirawan berkutatnya nggak seputar 48 lagi deh. Tapi Jepang-Jepangan masih jalan dia kayaknya. Dia sekarang kayaknya lebih ranahnya gaming deh setahu gue. Nah. Oh ini SKI ya, bukan EKB, gue salah. Nah dia juga punya argumen kenapa dia membuat liriknya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Atau kalau mau berkunjung ke channelnya langsung aja guys ke video ini di channel Angelina Hirawan. Ini nggak ada yang nulisin lirik versi Angelnya nih di komen.
Udah nggak apa. Pasir putih. Pasir yang begitu putih Tuh kan beda. seperti perasaan ini yang begitu dalam kepada dirimu. Maafkanlah diriku. Nah, Komitmen sama sabar sinar ketika ku melihat dirimu di sana. Walau hanya bercanda, ku harap aku bisa gue kalau kita simak lebih dalam, gue malah lebih kena sama versi Angel loh somehow. karena kau menganggapku Tapi mungkin to be fair, yang dapat menyampaikan karena outputnya komitmen sama ini berasa kayak karaoke ya. Karena basically yang Angel lakukan adalah bernyanyi di atas -1 dari versi original SKI-nya. So untuk outputnya jelas lebih clear versi JKT-nya, iyalah gitu. Jadi tapi untuk kontennya sendiri, untuk isi liriknya sendiri, aku malah lebih suka versi Angel. Jadi tolong JKT jangan marah. Nah ini ada satu lagi nih dari Alim nih, yang tadi kan dia ngasih sekaligus 2 cekringan ya. Dan yang ini sama juga mengarahkan kepada produknya Angelina Hirawan. Kali ini dengan lagu JKT yang berbeda, yaitu Hagafi atau Heart Gata Virus. Bentar, masih muter guys. Ayo dong. Ayo dong. Buruan. Buruan Anda. Wis. Dustatis. Maaf, aku agak salfok sama logo ini. Kayak yang biasa digambar di tembok-tembok gitu loh. Enggak, itu gambar sayap loh guys. Ceritanya itu sayap karena dia kan namanya itu angel, malaikat gitu. Dia punya sayap malaikat gitu. Maaf ya. Pertamanya terasa apapun. Nah kalau di sini gue agak kurang bisa mendengar dengan jernih nih vokalnya. Tapi langsung ketahuan tadi bahwa liriknya beda. Oh, ada nih. Ada liriknya nih tapi di Facebook. Kenapa tuh? Ada liriknya guys tapi di Facebook. Nah, berhubung saya sudah tidak ingat cara login ke Facebook saya sendiri, jadi dibuka juga kayaknya nanti bakal diminta login, jadi percuma. Jadi dicek aja sendiri buat yang punya akun Facebook, itu ada linknya di situ. Hatiku diserang virus. Oh, virus yang berbentuk. Oke, beda. Oke, beda total. Dan selalu. Dah hanyalah dirimu seorang, bukan dan selalu tentang dirimu. Tak, gue mau baca-baca lagi komen-komennya. Siapa tahu nemu jodoh. Tuh kan. Translate Angelina Hirawan lebih dimengerti daripada translate JKT48. Jadi bukan cuma gua doang yang punya argumen yang seperti itu. Nah, tapi juga ini ada yang bilang agak sedikit keras suara musiknya Mbak katanya. Iya nih agak kurang jelas, tapi ketangkep sih. Nah. Telah membuat diriku berubah, bukan seperti mengubah sikap. Sifat. Apa sih asli? Kenapa? Kosongnya sama. Tidak mengerti arti cinta ini. Beda ya? Nah. Oh, ini masih agak mirip lah. Lebih lugas, lebih down to earth, lebih natural. Kayaknya aku juga suka sama kamu.
Sepertinya aku tidak suka sama kamu. Kalau aslinya kan gitu kan. Ya dua-duanya tetap nyaman didengar sih. Virus yang berbentuk hati Nah kalau JKT punya hatiku diserang virus gitu. dan tak ada vaksin untuk sembuhkannya. Dia ngomong vaksin dong dan tak ada vaksin untuk sembuhkannya. Beda ya. Yang ada dalam kepalaku mengganggu semua konsentrasiku. Mengganggu semua konsentrasiku. Gitu. Buat saya pribadi, pekarya-pekarya seperti Angelina Hirawan di zamannya tahun 2013, 2012-an dulu nih bisa dibilang nggak ada saingan ya. Angelina Hirawan tuh cuma dia doang. Gitu. Jadi dulu tuh zaman dulu ya, zamannya JKT masih awal-awal, siapa sih sebenarnya pengcover yang mau untuk mentranslate sendiri versi dia yang menurut dia lebih cocok gitu, and it works buat gue, lalu mengcovernya dan menyanyikannya sendiri gitu. Kayak cuma nama Angelina Hirawan doang yang muncul di benak gue gitu. Jadi ada pergunjingan juga antara gue dan berkunjingan, apa sih bahasanya, sempet kayak mikir gitu loh, kenapa JOT tidak meng-hire Angel aja untuk jadi translatornya, kayaknya lebih oke gitu. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Tapi semakin kesini gue kayak semakin paham bahwa translation itu kita nggak bisa berpihak kepada hanya ketepatan dari translation secara word by wordnya aja atau secara meaningnya aja. Tapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu tentang koreografi gitu, gerakan dari tangan, bahu, kaki dan badan segala macam itu dia nempel juga sama versi original Jepangnya. Jadi itu yang membuat translation dari JKT nggak bisa seluas itu. Makanya kita sering komplain kan ya, sebagai fans kita sebagai konsumen kita sering komplain sama JOT, terjemahannya jelek banget Jot gitu. Tapi itu ada pertimbangan. Dan setahu gue pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan atas sesuatu yang juga agak repot. Karena gini, kasar kata gini yang gue tangkap nih ya, ketika JKT dapat sebuah lagu dari Jepangnya gitu, nih JKT bawain lagu sesuatu gitu, misalnya Everyday Katyusha gitu. Oke, JKT48 bawain Everyday Katyusha, cuman harus ditranslate. Jadi orang Indonesia nge-translate dulu, terus dioper lagi ke pihak Jepang untuk di ACC. Nah itu pun akan melalui berbagai proses revisi. Ntar dari Jepangnya ngirim balik ke Indonesia bilang ini kurang pas nih, ganti gitu. Direvisi sama kita, kasih lagi ke orang Jepang, di QC lagi, dicek lagi, terbalik lagi, bisa revisi berkali-kali sampai akhirnya ketemulah jalan tengah gitu, ketemulah versi yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dan seringkali versi yang disepakati kedua belah pihak ini oleh JOT sama oleh pihak Jepangnya itu yang tidak kita setujui sebagai fans. Kita jadi berasa translationnya aneh banget gitu. Padahal ya itu banyak pertimbangannya. Jadi ya kenapa jadi bahas itu? Gue pengen bahas Angelina Hirawan guys. Jadi kenapa gue bisa tahu dan kenal dengan sosok Angel ini? Karena dulu tuh sekitar tahun 2016 akhirnya gue dan Angel dipertemukan dalam sebuah tim yang menggelar roadshow ke beberapa tempat di Jakarta. Roadshow yang disebut dengan Harrycon event. Di situ ada Rangga Pranendra, ada Angelina Hirawan, ada Ega, ada Ray, dan ada Sarah Anjani, Ayah Anjani gitu. Nah dan kayaknya belum lama ini, sekitar berapa tahun lalu ya? Oh tahun lalu kok, awal tahun 2021 itu gua dan Angel sempat ada kolaborasi tipis-tipis gitu. Nah itu dia tuh ada nongol kan di depan lu kan, YOASOBI. Kami mengcover YOASOBI guys. Ini kalau baca descriptionnya tuh, gitar saya itu suara gitar yang lagi didengar saya yang main. Ini ada di channel Hi Angelin tuh, yang ini udah gue subscribe ini. Beda sama channel Angelina Hirawan, ini Hi Angelin. Subscribernya 110k guys. Apakah kamu salah satunya? Versi Indonesia lagi, dia translate sendiri.
Itu penampakannya seperti itu orangnya. dan bayang dirimu yang masih tersimpan pada benakku semenjak tertawa. Yorone Kakeru kalau tahu aslinya agak-agak upbeat gitu guys. Sama si Angel dia kayak punya visi untuknya kita bikin lebih mellow gitu. Jadilah seperti ini. Oke. Versi lengkapnya cek aja ke channelnya Hai tanda seru Angelin. Sudah verified. Oh, udah gitu aja sih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Buta mengalahkan logika, damai hanya cerita. Merry Christmas selagi bisa by Rangga Pranendra. Sudah bisa didengarkan di platform streaming favoritmu.